politik sih. Ya. Silakan aja politik ya. Silakan aja. Sebenarnya kalau kita waktu itu saya pernah bahas juga begitu dalam tafsir surat Yusuf, ada kiai yang politik, ada yang kiai nggak politik. Gimana nyikapinnya, bener gak? Ini fenomena di tempat kita jelas, maksudnya ada kiai yang politik, ada kiai yang politik boleh, karena Nabi Yusuf dalam kisah dalam Al-Quran beliau berpolitik, minta tunjuk kepada raja tadi, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim, jadikan aku ini sebagai menteri, sebagai penjaga daripada gudang-gudang negeri, BUMN negeri, aku orang yang amanah. Berarti dia kampanye kan? Kiai yang politik boleh, mungkin dia ngikutin daripada surat Yusuf. Ada kiai juga nggak mau politik, bukan masalah apa, karena dalam pakem-pakem keilmuan yang dia pahami, nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh ABC, mungkin jaga waroknya di situ. Jadi kalau Habib berpendapat di tengah-tengah wasotia, nggak boleh kita ngomong kiai yang politik, wah kiai itu berarti gini kayak Habib Rizik misalnya mengedepankan masalah pendapat politik, silahkan monggo, itu salah satu ijtihadnya beliau. Terus ada kiai yang lain, wah saya nggak mau komentar masalah politik gini. Oh ya silakan monggo, itu kan ada pendapat ilmunya masing-masing. Bagus. Ada tempatnya minyak wangi kan? Oh iya benar. Ya Habib, boleh mau difoto? Silakan. Jadi tahfidz Quran yang kita bina ini, kalau boleh Habib ceritakan sedikit kepada Pak DKM, ya kita tidak berafiliasi dengan apapun, maksudnya dalam hal ini kita nggak minta ke pemerintah sama sekali, memang minal ummah ilal ummah, dari umat untuk umat, ahlan wa sahlan. Jadi ya kadang-kadang dalam penyampaian ataupun tausiah kita ataupun huruf dakwah seperti ini, ya kita sampaikan kepada para jamaah, silahkan yang mau ikut berpartisipasi, karena ini apa adanya kita tampilkan di sini, dan juga siapapun yang mau daftarkan silahkan. Ya? Alas, ayo, marhaba, ayo, bismillah. Marhaba. Jadan. Marhaban jadal Husaini, marhaban ya Husain ya Mumajjad, marhaban ya imam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi. Allahumma hamda bil salat. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf dan Ustaz Syukristan yang telah menjalankan ilahi dan memimpin Hamdul Qiyam. Semoga kita mendapatkan syafaat baik dari Al-Quran maupun dari Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sambutan dari pengurus TKM Masjid Al Muhajirin yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Ahmad Hafani. Ustaz Ahmad Hafani dipersilakan. Halo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dari Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi, alhamdulillah yang kita hormati Ketua RW 012 Bapak Haji serta para ketua RT RW 012 yang kita hormati pula para sesepuh, para masyarakat dan juga para hadirin tamu undangan, bapak-bapak dan ibu serta adik-adik remaja yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap malam kita bisa berkumpul seperti ini. Dan berkumpulnya kita di malam hari ini adalah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, karenanya perlu disyukuri. Di antaranya kita mengingatkan takwa kepada Allah yang nanti akan diantar oleh guru kita Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi memberikan tausiah terkait dengan bagaimana kita akan rasa syukur melalui ilmu yang beliau berikan dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang kedua kita bermohon kepada Allah semoga salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mewakili pengurus Masjid Al Muhajirin. Ini sebenarnya beliaunya saya dipanggil. Pertama ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ini tidak mungkin pengurus bisa menyelenggarakan acara yang mulia ini tanpa harus dukungan bapak-bapak yang tidak kalah pentingnya juga dukungan para ibu. Mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami pengurus masjid juga ingin menyampaikan terima kasih semoga dari amal yang baik. Kami membuka jaringan untuk yakin dan doa ini 3 bulan yang lalu. Ternyata kurang lebih hanya 3 bulan tadi disampaikan oleh penanggung jawab terkumpul nilai 25 juta. Ini bukan uang yang sedikit. Berarti kepedulian, kesadaran kepada doa pada masa ini serta yang lama di Masjid Al Muhajirin ini sungguh. Semoga menjadi amal yang baik untuk kita semua. Amin.
Selanjutnya kami atas nama pengurus mengajak kami sendiri dan juga kita bersama-sama untuk mendengarkan secara sesama apa yang disampaikan oleh beliau nanti akan di Abdullah di Jakarta untuk kita bekal dari malam ini kita berkumpul, insya Allah dapat setidaknya kita dalam ilmu nanti di bulan mampu mengubah apa yang belum diubah yang tidak baik menjadi meningkat. Insya Allah, mari kita sama-sama sampai tuntas sampai doa jangan ada yang melangkah yang belum berpeluang. Padahal inti daripada kegiatan itu doa. Kalau saja kita awal ada doanya apa? Temanya tahu? Sama halnya kita jalan Beli ke situ. iklan ya. Mudah-mudahan kita sama-sama. Siap. Yang terakhir kami atas nama pengurus selama kepengurusan barangkali tentu ada kekurangan dalam berbagai hal beribadah dan pelayanan yang lain dari fasilitas dan sebagainya tentu ada kekurangannya mohon dimaafkan dan jangan sampai bosan lagi kita makmurkan masjid kita bukan hanya fisik yang berbeda seperti yang kita lihat ini tapi mari kita makmurkan hati kita butuhkan hati kita untuk selalu berjamaah Kiai Ustaz apa nih? Ustaz Hafani. Iya. Antum Haji Jumadi ya? Sumari. Sumari. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Akhirnya sekali lagi kalau sudah kurang memaafkan warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mulai begini aja. Begini nggak? Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hafani yang telah memberikan sambutan. Jazakallah khair. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk acara inti kita yaitu ceramah dari Bunda Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Beliau adalah pengisi acara Islami Indah di Kelas TV dengan tema menekankan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai tujuan dunia dan akhirat. Pada Habib Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi. Ya. Hah? Di atas boleh, di sini aja. Ya. Nah, di meja nggak apa-apa ya. Siap. Sini dikit nggak apa-apa. Marhaba. Ini enggak usah. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih setengah masjid yang jawab. Boleh Habib ulangin lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah panjangkan umur. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah murahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutang-hutangnya terlunasi. Paling kenceng kayak. Mudah-mudahan yang menjawab salam ya khair marhaba. Mudah-mudahan yang menjawab salam insya Allah kita semuanya bisa berangkat umroh dan haji. Dan mudah-mudahan kita yang menjawab salam insya Allah mendapatkan cinta sang Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu rahmatan lil
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi unzila al-Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal ayan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ahyan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Muhajirin. Masya Allah. Al-Muhajirin ini adalah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hijrah bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Dan mereka adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang setia, orang-orang yang meninggalkan seluruh harta bendanya karena Nabi Muhammad. Dan mereka lah orang-orang yang juga mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semuanya mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana para sahabatnya Rasulullah, sebagaimana orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita Nabi Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan salawat dan salam yang terhaturkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di bulan Maulid, benar gak? Kalau di Jawa mungkin ada yang nyebut juga bulan Maulud ya. Ada lagi di berbagai macam daerah memperingatinya dengan Maulid Nabi, dengan ada juga Masya Allah mengadakan daripada berbagai macam ihtifalat, mengadakan berbagai macam perayaan-perayaan yang mana intinya adalah mengekspresikan tentang cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya analogi simpelnya adalah ketika kita sayang akan sesuatu. Ya Pak ya, kita sayang misalnya dengan anak kita. Tentu kita tahu kapan tanggal lahirnya. Benar gak Pak kira-kira? Tiba-tiba nih misalnya saya kasih contoh ibu-ibu di sini. Ya Bu ya? Bu dengar gak Bu? Masya Allah. Kenceng suaranya ibu-ibu. Hah? Gak kelihatan. Kurang tinggi berarti Habibnya enggak? Hah? Ya? Jadi saya ambil analogi yang simpel, contoh simpel. Misalnya ada bapak-bapak ini bersama bunda pergi bawa anak-anaknya. Terutama bawa ke tempat kalau setiap setahun sekali pasti daftar sekolah. Misalnya bapak ini begitu sampai sama ibu ke sekolahan, punya anak misalnya nama anaknya Budi atau Agung atau siapapun ya. Tiba-tiba begitu ditanya, ini Pak mohon maaf anaknya lahirnya tanggal berapa? Kalau bapaknya lupa kira-kira marah nggak Bu? Hah? Marah. Kenapa marah? Biasanya ibunya nyeletuk Pak, mau buatnya doang katanya. Bener nggak kira-kira? Ya? Tapi nggak inget tanggal lahirnya. Ataupun misalnya kita nih lupa tanggal ulang tahun istri kita. Kira-kira marah nggak Bu? Oh marah banget katanya. Kenapa? Karena nggak mengingat daripada momen-momen spesial di dalam kehidupan. Nah kita sayang nggak sama Rasulullah? Kita cinta nggak sama Nabi kita Nabi Muhammad? Kalau kita cinta sama beliau tentu kita akan mengingat manba, bagaimana sumber, bagaimana inti daripada kehidupannya Nabi kita Nabi Muhammad.
Padahal seluruh daripada peringatan-peringatan hari besar Islam semuanya bersumber dari kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad. Ayo kita peringati tentang Muharram, peringati tentang yang namanya tahun baru. Tahun baru Islam berkat siapa? Berkat Rasulullah hijrah, baru ada yang namanya tahun baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan Al-Quran, kita peringati dengan momen nuzulul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momen yang teramat istimewa di dalam kehidupannya, bahkan menjadi tonggak sejarah dan sebagai fenomena di antara para nabinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan momen yang disebut Isra, dan momen tersebut kita peringati sebagai momen Isra Mi'raj. Ada nggak dalam kalender Islam? Ada nggak dalam kalender kita semuanya? Bahkan kalau orang kantor biasanya hari-hari tersebut malahan libur. Dijadikan hari besar Islam. Itu hari-hari besar di dalam agama kita ini adanya berkat siapa? Berkat Nabi Yuna Muhammad. Bagaimana kita mau memperingati nuzulul Quran, Isra Mi'raj, memperingati hari besar yang lainnya, kalau kita tidak memperingati daripada pongkolnya, daripada asalnya, yaitu kelahiran daripada manusia yang istimewa ini, manusia utusannya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam beberapa ungkapannya mengungkapkan bahwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memerlukan daripada banyaknya dalil yang sahih, akan tetapi membutuhkan daripada hati yang bersih. Kalau hati seseorang bersih, maka dia akan selalu ta'alluq, dia akan selalu terikat, selalu terkenang dengan sosoknya Nabi Muhammad. Maka dari itu semuanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperingati Maulid ini, harapan kita cuma satu. Apa harapan kita? Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-mar'u ma'ah man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Mengingat tentang bagaimana kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhu ardhahum. Mereka diantaranya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan yang tadinya orang kalau memandang dia memandang sebelah mata. Karena apa? Karena Bilal ini adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Bahkan mohon maaf kalau saya sampaikan, dia adalah termasuk orang-orang yang berkulit hitam. Kalau mungkin orang-orang dulu menganggap orang kulit hitam itu beda, orang kulit putih itu beda. Bahkan sampai sekarang masih juga ada perbedaan suku, ras, dan bagaimana daripada perbedaan warna kulit. Akan tetapi siapa yang menghapuskan daripada perbedaan sara ini? Dialah sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang memuliakan daripada Sayyidina Bilal ibn Rabah tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat sosok dan keturunannya. Tapi apa? Tapi Nabi sampaikan, wahai Bilal, sesungguhnya sendalmu, terompahmu telah terdengar pijakannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Bilal ibn Abi Rabah. Tapi tahu bagaimana kemuliaan Bilal? Bilal mulia berkat apa? Berkat cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu antum bagaimana cintanya Bilal kepada Rasulullah? Beliau ketika telah meninggal wafat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke daerah Suriah, ke daerah Damaskus. Beliau tinggal di sana. Lama beliau enggak ziarah ke kota Madinah. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya beliau dimimpikan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa mimpi Rasulullah. Siapa yang pengen mimpi Rasulullah? Siapa yang pengen mimpi Rasulullah? Masya Allah. Siapa? Angkat tangannya, jangan malu-malu. Allahu Akbar, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa bermimpi berjumpa Rasulullah. Amalkan selalu sholawat, perbanyak sholawat minimal sehari minimal 300 kali. Minimal 300
insya Allah kita dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Baik itu dengan ungkapan sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Dengan berbagai macam ungkapan, insya Allah kita bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi yang jelas apa? Yang jelas adalah didasari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian Bilal bin Abi Rabah, beliau mendapatkan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Bilal, "Mahadzal jafa ya Bilal?" Kekeringan, kau telah enggak rindu lagi sama aku wahai Bilal? Udah enggak kangen lagi sama saya? Kata Rasulullah. Udah enggak mau lagi jumpa saya? Enggak mau lagi ziarah saya? Mentang-mentang saya udah meninggal, kamu enggak mau datang lagi ke Madinah? Kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya sampai ke Madinah. Mau nggak sampai ke Tanah Suci? Mau. Angkat tangannya yang mau ke Tanah Suci. Masya Allah. Habib mau bagi-bagi tiket di sini. Boleh nggak? Pak Jumari. Pak Sumari boleh? Mudah-mudahan panjang umur insya Allah beliau. Ketua DKM kita Ustadz Hanafi juga Hafani. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi selalu para ustadz-ustadz dan guru-guru yang hadir di sini semua. Ada salah satu amalan dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke Tanah Suci. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang, kata Pak Jumari. Kata Ustadz Hafani, Habib nggak usah pulang katanya. Ini jamaah saya dikasih PR nggak hafal katanya. Boleh ulangin lagi? Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Masya Allah, kayak Imam Syafi'i. Ya, ibu-ibu juga kayak Sayyidah Nafisah ini ya, langsung hafal, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang berkah dunia akhirat. Ya, artinya ya Allah rezekikan kepada kami. Jadi bapak-bapak mudah-mudahan perginya sekeluarga insya Allah. Ya, ibu-ibu pergi sekeluarga, jangan takut sendirian ya. Ziyaratahu, agar kami dapat mengunjungi Nabi Muhammad fi kulli sanah, setiap tahun. Alhamdulillah ini amalan mujarab, Habib amalkan. Alhamdulillah tahun ini berangkat umroh 2 kali tanpa susah. Mudah semuanya, bahkan diajak sekeluarga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahaddusan bin nikmah in sahat lanal ijazah ajaznakum. Kalau pantas bagi saya mengijazahkan kepada para jamaah, saya ijazahkan semuanya. Dan silahkan diamalkan setelah daripada wirid-wirid sholat. Ya, habis baca daripada astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika, sampai habis semuanya baru baca tadi amalan. Baca berapa kali? Baca sebanyak 3. Allahumma urzuqna ziyaratahu. Mudah-mudahan bisa jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu. Nah, subhanallah, Sayyidina Bilal, beliau diminta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau udah nggak kangen sama aku wahai Bilal? Akhirnya Bilal subhanallah bangun tengah malam bersiap untuk berangkat ke Madinah. Istrinya kaget, ada apa? Ada apa, kata dia. Kamu siap-siap malam-malam, kata dia, aku mimpi berjumpa Nabi Muhammad.
Dia menanyakan, apakah aku udah nggak rindu sama beliau? Maka malam ini juga aku bersiap untuk bertolak ke Madinah untuk mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu. Berangkat beliau ke Madinah, subhanallah. Di jalan bukan malah minum air Bilal, tapi banyak deras air mata yang keluar dari wajah Bilal. Gak henti-henti, cucuran air mata bergelimangan dari wajahnya Bilal. Melewati tempat-tempat tersebut, yang dibayangkan adalah wajahnya Nabi Muhammad. Yang dibayangkan adalah sosoknya Rasulullah SAW. Tambah masuk mau ke kota Madinah, melihat dari berbagai macam tempat. Padahal perjalanan yang ditempuh bukan hanya sebentar, berhari-hari, bahkan sampai berbulan. Sayyidina Bilal berjalan mengitari itu semuanya, berharap berjumpa dengan pusara makamnya Nabi Muhammad sallallahu. Tapi subhanallah, subhanallah. Masuk ke kota Madinah, air mata tercucur dari Bilal. Melihat pepohonan yang mana dia duduk rindang dulu bersama Nabi Muhammad. Duduk bergurau bersama Rasulullah. Duduk mendengar daripada lantunan ayat suci. Duduk bersama-sama menghibur Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, Rasulullah udah nggak ada lagi. Rasulullah sudah dikuburkan di kota Madinah tersebut. Maka Bilal sampailah ke pusaranya makam Rasulullah. Di pusara makam Rasulullah beliau berziarah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya melepaskan rasa rindunya di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah menjadi-jadi tangisan daripada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Tapi subhanallah, subhanallah, ketika Bilal sampai ke kota Madinah, bahkan telah mengunjungi daripada makamnya Rasulullah, telah dekat waktu daripada untuk mendirikan sholat. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat daripada Bilal, menyambut Bilal, ahlan wa sahlan ya Bilal, Masya Allah, bagaimana perjalananmu dan lain sebagainya. Kemudian Bilal diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Bilal, arihna ya Bilal, kama turihu nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau mengazani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal, bukti kesetiaannya kepada Rasulullah, bukti dia adalah muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, wahai Abu Bakar, sungguh aku hanya mengazani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sungguh ma utiku al-iqamah fil Madinah. Aku nggak sanggup, tinggal aja nggak sanggup di Madinah. Membayangkan betapa sedihnya diriku tanpa sosok kekasihku Nabi Muhammad. Wahai Bilal, kumandangkanlah sebagaimana engkau mengumandangkan. Nggak bisa, wahai Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun memaklumi daripada alasan Sayyidina Bilal. Akhirnya datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bilang, wahai Bilal, adzanlah engkau sebagaimana engkau mengadzani Rasulullah. Wahai Umar, sungguh aku nggak sanggup. Aku hanya mengazani Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, aku nggak sanggup lagi azan. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dengan terpaksa beliau menolak daripada permintaan Sayyidina Umar ibn Khattab. Akhirnya datang dua pemuda yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bilal tahu akan bersaksi bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua pemuda ini. Dua pemuda ini yaitu Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Husain, cucunya Nabi Muhammad. Subhanallah. Begitu datang Sayyidina Hasan dan Husain, mata Bilal ini dia melihat ke kanan dan ke kiri, melihat terus ke arah Sayyidina Hasan dan ke arah Sayyidina Husain, ke arah Sayyidina Hasan dan ke arah Sayyidina Husain. Karena apa? Karena paras daripada wajahnya Sayyidina Hasan sampai ke setengah badannya sebagaimana paras tubuhnya Nabi Muhammad. Kemudian tak berhenti melihat ke kaki Sayyidina Husain, setengah badan ke bawah, melihat karena setengah badan ke bawah daripada Sayyidina Husain mirip dengan setengah daripada badannya Nabi Muhammad. Tak berhenti Bilal melihat dua pemuda ini. Dua pemuda ini ngomong kepada Bilal, wahai Bilal, berazanlah, kumandangkanlah azan.
sebagaimana engkau mengumandangkan azan kepada kakek kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Bilal? Wahai Hasan dan Husain, sungguh aku menyaksikan bagaimana cintanya kakekmu kepada kalian. Dan sungguh aku takut, aku telah menolak daripada permintaannya Abu Bakar, orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Aku telah menolak permintaan Umar, orang yang juga yang dikasihi oleh Rasulullah. Aku takut menolak permintaan kalian, kelak di akhirat aku ditolak untuk meminta syafaat terhadap kakek kalian Nabi Muhammad. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya Bilal pun menyanggupi, mentaati daripada permintaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Naiklah Bilal subhanallah ke arah tempat sebagaimana beliau biasa azan. Tapi subhanallah, air mata nggak pernah berhenti, nggak sanggup rasanya. Momen beliau azan, di situ yang diazani kekasihnya Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Naik Bilal ke atas tangga, melihat daripada tempat mihrab, tempat imam yang biasa Rasulullah SAW dengan wajah yang teramat indah menunggu daripada untayan kalimat-kalimat azan daripada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Akan tetapi subhanallah, Bilal pun naik mengumandangkan azan dengan suara yang tertatih-tatih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu kalimat yang beliau ucapkan, Asyhadu anna Muhammad. Berhenti kalimat itu sampai di situ. Dan pingsan Sayyidina Bilal. Saking kuat daripada rasa sedih yang teramat luar biasa. Begitu mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Biasanya Sayyidina Bilal sambil melihat ke arah mihrab. Di situ melihat wajah yang berseri daripada wajah Nabi Muhammad. Tapi saat beliau azan waktu itu, beliau tidak mendapati daripada wajah yang mulia, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebegitu cintanya Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau di hari-hari akhir daripada kehidupannya, di malam-malam daripada akhir kehidupannya, istrinya ketika menuntun Sayyidina Bilal untuk naza, untuk terakhir kali dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal malah mengucapkan wa taraba, sungguh senang teramat luar biasa, senang teramat luar biasa, senang teramat luar biasa. Gadan alga ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok aku ketemu dengan para kekasihku Nabi Muhammad beserta bala tentaranya. Besok aku ketemu dengan para kekasihku Nabi Muhammad dan bala tentaranya. Ini ungkapan seorang muhib as-sadiq, seorang yang sangat cinta dengan sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, sungguh aku telah mendengar bunyi terompahmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sendalnya Bilal sudah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Sebagaimana kecintaannya Sayyidina Bilal, mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan di dalam hati kita semuanya. Dan di antara apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengungkapkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah membuat adab terhadapku, maka apa? Maka menjadi sebaik-baik adab yang Allah berikan kepadaku. Rasulullah itu segala aspek kehidupannya adalah pelajaran bagi kita. Bahkan Sayyidah Aisyah mengungkapkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran. Kalau antum lihat Al-Quran, yaitu semuanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tutur kata yang indah dari Rasulullah,
bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para tamunya, bagaimana Rasulullah SAW menyantuni para yatim dan duafa, bagaimana Rasulullah SAW perhatian terhadap para armala, para janda-janda, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para penuntut ilmu. Bahkan dikisahkan rumahnya Nabi Muhammad SAW, di belakangnya rumah Rasulullah itu ada yang namanya Ahlus Suffah. Kurang lebih setiap hari Nabi Muhammad memberikan makan terhadap 400 orang. 400 orang. Nabi Muhammad SAW baru masuk gendum di rumahnya, nanya pertama, "Kaif Ahlus Suffah?" Bagaimana orang-orang Ahlus Suffah itu, diantaranya Salman Al-Farisi dan para ikhwanu, para ashabu radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, ditanya sama Nabi, "Udah makan belum mereka?" Nabi masuk gendum bukan dimakan sendirian, enggak, dibagikan sama 400 orang sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada doa yang kita semuanya mungkin enggak sanggup berdoa seperti itu. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ij'alni miskinan waj'alni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Ada yang sanggup doa miskin di sini? Bu, ada yang sanggup doa miskin? Enggak ada, enggak berani katanya. Bahaya Habib, mau dikasih amalan doa miskin tadi? Enggak mau katanya. Cuma Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad berdoa? Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad sebagai dutanya orang miskin. Kalau enggak Nabi Muhammad jadi orang miskin, kenapa? Enggak mungkin orang mau memuliakan para orang-orang miskin. Bukan maksudnya miskin harta, bukan. Nabi Muhammad SAW agar apa? Agar mau orang-orang ini menyantuni terhadap ahlul miskin. Bahkan rumahnya Rasulullah selalu terbuka. 400 orang tiap hari makan di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara akhlaknya Rasulullah SAW, idza quddima lahu ta'am sallallahu alaihi wasallam qaddama ashabah. Kalau Rasulullah disediakan makanan, yang pertama kali disediakan siapa? Para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kumpul bersama para sahabat, ka'annahum fi ru'usihim at-thair, seakan-akan burung ini hinggap di atas kepalanya mereka, saking syahdunya, saking khusyuknya mendengar daripada untayan-untayan daripada mutiara kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu. Bayangkan berbagai macam buku hadis ditulis, itu apa? Itu ucapannya Rasulullah. Itu apa? Itu fi'il ataupun pekerjaannya Rasulullah SAW. Berbagai macam kitab hadis. Itu kenapa? Karena saking perhatiannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nggak berubah omongannya, nggak berubah. Makanya hadis itu nggak boleh berubah ucapannya. Kalau berubah nggak jadi hadis sahih. Tapi subhanallah hadisnya hadis sahih banyak. Ada berbagai macam jilid dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, At-Tabrani, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Penuh kitab-kitab hadis tadi. Berkat apa? Berkat bagaimana ungkapannya Nabi Muhammad sallallahu. Para sahabat punya rekam jejak, bukan zaman kayak sekarang kita punya video ya, punya kamera dan lain sebagainya. Zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Nabi Muhammad sahabat duduk, nggak ada pena, nggak nulis pakai pena, nggak dengar langsung ucapannya Nabi Muhammad SAW. Di sini apa maknanya? Di sini betapa berharganya pelajaran yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang nih bagi kita semuanya, kita untuk menjaga apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ungkapannya, akhlaknya, adabnya. Bagaimana adab Rasulullah keluar dari kamar mandi, masuk kamar mandi. Bagaimana adabnya masuk ke masjid, keluar dari masjid. Bagaimana adabnya terhadap muamalah terhadap keluarganya. Memuliakan para wanita, memuliakan para istrinya. Dan memuliakan daripada tetangganya, memuliakan daripada sosial masyarakatnya. Itu adalah akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Sekarang bagi kita semuanya wajib kita untuk mengikuti dan meneladani sosoknya Rasulullah SAW. Itu yang kita tanamkan di dalam diri kita berkat daripada peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau kita ngefans sama seseorang pasti kita ngikutin gaya-gayanya ya. Kalau orang dulu apa main bola pasti ngikutnya gaya fulan ya, gaya Ronaldo, gaya Beckham, gaya siapa-siapa. Kita fans kita ngefans sama Nabi Muhammad sallallahu. Ikutin cara makannya Rasulullah, ikutin bagaimana muamalahnya Rasulullah, bagaimana perbuatan, ikutin bagaimana tutur katanya Rasulullah ya.
Rasulullah laisa binammamin wala kadzdzab. Rasulullah nggak pernah ngadu domba, nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta, mengungkapkan sesuatu dengan baik, bergaul dengan keluarganya dengan baik, bergaul dengan sahabatnya dengan baik, mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Kalau tidak suka akan sesuatu apa? Diam, menjaga daripada ucapannya. Sallallahu alaihi akhlak-akhlak yang mulia inilah yang perlu kita tularkan di dalam sosial masyarakat kita, di dalam kehidupan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga saya minta doa kepada para jamaah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran insyaallah. Dalam perjalanan ini kami dari Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad, dan tadi sudah minta izin sama Bapak DKM kita, Habib, saat ini mengelola daripada rumah tahfidz gratis. Rumah tahfidz gratis. Pondok pesantren gratis bagi siapapun yang ingin memasukkan anaknya, insya Allah kita terima. Insya Allah kita gratiskan semuanya. Makannya kita gratiskan, ya. Minumnya kita gratiskan, biaya belajarnya kita gratiskan, bukunya kita gratiskan, seragamnya kita gratiskan. Semuanya kita gratiskan, maharnya cuma satu, agar dia menjadi penghafal Al-Quran. Ini harapan kita. Kita melihat sekarang ini, mohon maaf, hal ini juga mendasari tujuan kami ini. Karena apa? Karena berharap generasi kita menjadi generasi yang Qur'ani. Terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu, zaman saat ini sudah sangat mencekam. Sudah sangat mencekam. Apalagi di media-media sosial. Ya. Kita semua pegang HP mungkin. Bapak-bapak ada HP? Ibu-ibu punya HP? Coba tanya anak-anak kita, tahu TikTok nggak kira-kira? Tahu ya? Tahu YouTube nggak? Tahu short video nggak? Tahu semua. Tapi otomatis anak-anak kita yang mendownload daripada aplikasi dan lain sebagainya, ataupun kita yang mendownload daripada aplikasi tadi, saya di sini bukan mengharamkan TikTok nggak? Saya nggak mengharamkan YouTube nggak? Saya juga pakai. Kita juga pakai untuk dakwah, ya. Tapi di sini yang perlu kita ketahui, aplikasi-aplikasi buatan kufar ini, mereka di situ mencantumkan bahwa kalau kita setuju untuk menginstal aplikasi tadi, berarti kita tidak boleh menjadi anti LGBT. Benar nggak kira-kira? Coba kita komen tentang anti LGBT, pasti akun kita di blok. Benar nggak ibu-ibu kira-kira? Ibu komen tentang anti LGBT dan lain sebagainya, pasti akunnya di blok. Berarti apa? Berarti kedepannya mungkin anak-anak kita akan mentolerir keadaan ini. Lesbian, gay dan lain sebagainya Apa? Gara-gara apa? Gara-gara mereka biasa pegang yang namanya HP. Tapi kita di sini nggak memusuhi teknologi, nggak. Kita berharap mereka punya saringan. Bagaimana saringan mereka tadi? Yaitu salah satu daya upayanya adalah dengan Al-Qur'an. Orang kalau punya Al-Quran di dalam hatinya, insya Allah dia menjadi orang yang taat akan agamanya Allah. Tahu bagaimana siksa yang Allah berikan terhadap kaum Lut. Tahu bagaimana siksa terhadap Namrud. Tahu bagaimana kesombongannya Fir'aun dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi insya Allah hamba-hamba yang taat kepada Allah. Ini harapan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Anak-anak yang gemar melantunkan daripada ayat-ayat Allah. Dan mudah-mudahan mereka ke depannya menjadi orang-orang yang baik semuanya. Orang-orang yang bisa memakaikan mahkota kepada kita, mahkota kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan juga kami menyampaikan di sini program kami tidak terafiliasi dengan partai-partai politik. Jadi murni apa yang kami sampaikan ini adalah dari umat untuk umat. Sehingga kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita berpartisipasi di dalam program ini. Karena kami yakin yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah dalam kebersamaan. Saya mengajak bukan memaksa,
kepada siapapun yang ada di sini yang ikut berpartisipasi, insya Allah kepada rumah tahfidz gratis khususnya bagi yatim dan duafa. Tolong kabarkan kalau ada anak-anak, ada sanak saudara, apalagi dia yatim dan duafa, silahkan bergabung bersama. Mudah-mudahan kita cetak dia sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dia bisa jadi imam-imam di tempat kita, dan mudah-mudahan dia menjadi anak-anak yang bermanfaat insyaallah taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya kita bersolawat bersama, tapi saya izin juga ingin membuka sorban saya ini billah walillah, mudah-mudahan semuanya ikut berpartisipasi di dalam kebaikan ini. Insyaallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan demi menegakkan daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya Habibi ya ya arusal ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita bersama. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa filana ya Rabbi bil Mustafa ya akramar rusli maliman aludhu bihi siwaka indahu lil
الحديث العميم يا مولاي صل وسلم مولاي صل Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat duniawi dan hajat ukhrawi. Dan Habib ucapkan jazakumullah khairul jaza. Apa yang antum sampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah perbanyak sampai menjadikan kita orang-orang yang selalu kembali ke tanah suci, selalu kembali ke kota Madinah, selalu kembali ke kota Makkah, selalu kembali ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib ucapkan ribuan terima kasih terhadap apa yang antum sampaikan, terhadap pengembangan dakwah daripada rumah tahfidz ini. Mudah-mudahan melahirkan anak-anak yang Qur'ani insyaallah. Quran dalam akhlaknya, Quran dalam hatinya, Quran dalam hafalannya, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan Habib pesan tadi, kalau ada yang ingin mengantarkan anak-anaknya, silahkan ke tempat kita di Jalan Ikan Hias nomor 88 daerah Condet, Jakarta Timur. Doakan saat ini rumah tahfidz itu berdiri di sana, dan mudah-mudahan ini kita akan segera membuka daripada salah satu cabang di daerah Tanjung Pinang di Pulau Sumatera, dan mudah-mudahan bisa membuka daripada rumah-rumah tahfidz insyaallah. Kepada siapapun jamaah yang ingin mewakafkan tempat, mewakafkan ruko dan lain sebagainya, insyaallah mudah-mudahan kita kelola jadi tempat-tempat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan Habib, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu insyaallah. Allah berikan keberkahan dalam rezeki, dan mudah-mudahan Allah jadikan saya sebagai orang-orang yang selalu taat kepada Allah, dijauhkan dari segala macam maksiat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Muhajir ini jadi masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke sini mudah-mudahan orang yang bahagia, orang yang beruntung, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang soleh, soleha, anak-anaknya menjadi para hufadzul Quran, menjadi orang-orang yang memakaikan mahkota kebahagiaan kepada orang tuanya. Wa ala kulli niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.